Man, monggo dibuka kameranya. Siap, Bun. Bunda Elisa sudah kembali hadir, Bunda. Halo, tes. Oh, ya. Oh, Sudah. nggih. Nggih, Bunda. Oke. 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 Nggih, monggo. Mungkin kita kasih kesempatan untuk tanya jawab dulu sebentar. Oke. Oke. Mungkin Oke, baik, Bunda. 1 atau 2 pertanyaan. Nggih. Monggo. Halo, Bunda. Mau tanya silakan, teman. Ada yang mau tanya, monggo. Setelah tadi kita menyimak dari Bunda Elisa, monggo ada yang mau bertanya? Halo. Apa Mas istirahat? Ya, mungkin. Masih istirahat mungkin ya. Iya. Ayo monggo teman-teman. Silakan di depan kamera. Ya, Ada yang mau resen? kalau Atau ada yang lewat mau chat? bertanya, silakan. Monggo. Gak roh. Gak roh. Nopo. Gak roh apa nih Gak ya. roh apa nih. Ada yang mau bertanya teman-teman? Mentor boleh bertanya enggak, Bun? Boleh lah. Boleh, monggo. Nggih, Assalamualaikum, silakan. Bun. Mohon maaf kameranya ini saya kok burak. Waalaikumsalam. Tadi saya setting belum berhasil, Bun. Maaf ya. Wajah saya jadi begini, aduh. Belum berhasil, Bun. Maaf. Ini terkait penilaian saya. Ini memang materi belum selesai, nggih. Mungkin nanti di ujung ada contoh begitu. Kalau di K13 kan memang kita pakai mulai berkembang itu, nggih, Bun. Saat berkembang sangat baik itu di rapat pun masih begitu mungkin tahun akhir kemarin. Dan tetap narasi. Lah, untuk kurikulum merdeka ini, Bun, karena di non formal itu baru belajar modul ajar, belum sampai penilaian begitu mungkin, atau pengganti KTSP lah istilahnya begitu. Ya tetap ada anekdot, ada ya seperti yang dulu. Cuma modalnya seperti apa? Ataukah nanti ada materi selanjutnya ini saya mendahului gitu. Kalau begitu modalnya seperti apa? Meskipun masih narasi dan semuanya, terus MB berkembang sangat baik atau berkembang sesuai harapan itu diganti gitu menjadi turunan dari capaian perkembangan itu, terus narasi kalimatnya atau itu seperti apa? Akhirnya seperti apa kita menilainya? Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Ya. Saya memahami kegalauan teman-teman ya, bahwa ini kan transisi gitu ya, teman-teman yang tadinya memahami kurikulum 2013, kemudian sedang belajar tentang kurikulum merdeka. Ada hal yang sebetulnya Maaf Bunda, suaranya seperti biasa tersendat-sendat. ngetril keriting-keriting hilang terus meneh keriting-keriting ini ya. Maju sudah gini? Sudah, nggih Bunda, monggo. Sudah, oke. Insya Allah, nggih. Oke. Jadi saya paham gitu ya, ini peralihan masa transisi gitu ya. Sebenarnya dipahami substansi aja gitu ya. Berubah kurikulum sih itu suatu hal yang biasa, perubahan kurikulum. Yang penting kita paham dulu substansi. Nah, saya tadi berkali-kali pahami substansi dari penilaian itu apa.
ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari K13 dengan kurikulum Merdeka, ini sebetulnya enggak banyak berbeda. Ya, banyak berbeda. Kita di K13 sudah Masih paham putus Punten substansinya. tepatnya. Bunda masih putus-putus, Bunda. Salah suara yang putus-putus. Nggih. Gimana? Masih putus-putus? Masih, Bunda. Masih ya. Ya, wis. Ya, Tanpa kamu. putus-putus. Nggih, monggo Nah, tanpa kamera, oke. nggih. Sudah jelas? Sudah ya? Sudah, Jum. Oke. Sudah. Oke. Nah, jadi yang harus dipahami substansinya, gitu ya. Jangan mempermasalahkan di K13 ada skala nilai, di KM sudah nggak ada skala nilai. Justru yang harus kita pahami substansinya, gitu loh. Skala nilai itu sebetulnya hanya untuk membantu guru mengenali sampai sejauh mana kemampuan anak. Tapi kan yang menjadi substansi adalah bagaimana ketika kita sudah mengenali kemampuan anak dan akhirnya dari situ kita bisa memfasilitasi kebutuhan anak. Ya, makanya saya bilang, nek memang wes ngerti belum berkembang, jo arep ngopo bar kuwi. Nek wes ngerti itu mulai berkembang, jo arep ngopo bar kuwi. Kan sebetulnya justru yang paling penting adalah di situ. Jadi jangan mempermasalahkan skala nilai. Sebetulnya kalau kita memahami bahwa penilaian itu harus bermakna, maka kita akan melihat bahwa penilaian ini kita bisa lebih kenal anak dan kebutuhan. Nah, itu yang paling penting, ya. Nah, supaya kita bisa kenal anak dan kebutuhannya, maka guru harus bisa melakukan pengamatan secara mendalam. Itu ya. Nah, pengamatan secara mendalam itu hanya bisa dilakukan ketika guru memfasilitasi kegiatannya berpusat kepada anak, bukan berpusat kepada guru. Baru di situ guru bisa mengamati secara dalam. Tapi kalau kegiatannya masih berpusat pada guru, maka guru tidak akan bisa melakukan pengamatan secara mendalam, yang dalam artian guru tidak akan bisa memperoleh banyak informasi tentang anak. Nah, di sini akan saya lanjutkan dengan materi, dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Oke, nah saya share screen dulu. Nah, ya, kita akan latihan di sini nih. Sekaligus akan memperjelas apa yang saya maksudkan tadi, ya. Nah, ingat bahwa untuk mencatat kita butuh alat, kita butuh instrumen. Apa instrumennya? Ini adalah salah dua dari beberapa instrumen penilaian. Catatan anekdot dan dokumentasi atau foto berseri. Saya tadi mendapat mendapat ini ya informasi gitu ya dari sharing yang di depan tadi di awal. Kalau ada anak berperilaku buruk, maka masukkan saja ke catatan anekdot. Nah, ini yang perlu diklarifikasi terkait pemahaman tentang catatan anekdot. Ya, ingat bahwa instrumen penilaian ini adalah alat untuk mengumpulkan data, mengumpulkan informasi tentang anak, ya, gitu. Nah, ini yang perlu kita konfirmasi nih ke teman-teman nih. Apakah pemahamannya sudah seperti ini terkait catatan anekdot? Kalau belum, berarti harus dikoreksi pemahamannya, ya, bahwa
catatan anekdot itu adalah catatan peristiwa bermakna. Bermakna ini bisa luas loh, apa saja loh. Misalnya, anak menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, itu bermakna buat anak. Jadi bukan hanya peristiwa-peristiwa yang mohon maaf oleh guru dikonotasikan sebagai perilaku negatif. Marah-marah lah, yang nyubit anak lah, yang mukul anak lah, gitu ya. Nah, itu kemudian masuk catatan anekdot karena dianggap peristiwa luar biasa. Ya, peristiwa luar biasa itu menjadi konotasinya negatif, padahal enggak gitu. Apapun itu menjadi peristiwa luar biasa bagi anak. Maka itu harus kita catat ke dalam catatan anekdot. Maka bagi teman-teman yang masih memahami bahwa catatan anekdot hanya berisi perilaku negatif anak, tolong itu dikoreksi. Ya. Nah, ini yang betul. Bahwa catatan anekdot adalah catatan peristiwa bermakna yang mencatat fakta. Apa yang dilakukan anak, apa yang dikatakan anak, serta ekspresi dari wajahnya, geraknya, bahasa tubuh anak. Ya, ini adalah catatan anekdot. Ya, jadi apa saja yang dicatat? Fakta yang terjadi saat anak bermain. Ya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, dan ekspresinya. Jadi silahkan ini sebagai sekaligus teman-teman bisa melakukan koreksi terhadap pemahaman yang mungkin sebelumnya ini kurang tepat gitu ya. Nah, bagaimana tips membuat catatan anekdot yang faktual, yang sesuai fakta? Maka fokus pada apa yang dilakukan anak. Maka kata kerja dikunci. Kalau anak lagi pegang, misalnya ya, lagi pegang balok, ya tulis saja anak memegang balok. Ya, menggunakan apa saat melakukannya? Anak memegang balok menggunakan tangan kanannya, misalnya kayak gitu. Tinggal ditulis kayak gitu aja. Ya. Kemudian apa yang dikatakan anak? Ini aku mau buat jembatan, misalnya gitu. Nah, dicatat aja apa yang dikatakan anak. Dan guru tidak perlu membuat asumsi atau interpretasi ya dari catatannya. Halo, bocor. Ingat bahwa di sini kita baru ngumpulin informasi atau ngumpulin data. Maka guru harus bebaskan diri dari asumsi atau interpretasi ketika mengumpulkan data, ketika membuat catatan. Loh, guru nggak boleh bikin asumsi atau interpretasi? Ya boleh, tapi tidak saat mengumpulkan data. Tidak saat mengumpulkan informasi. Ya, kapan? Nah, nanti selanjutnya. Ya. Ya, sekarang saya ingin teman-teman bandingkan nih antara yang kiri dengan yang kanan, antara yang kotak biru dengan kotak apa? Ungu apa coklat ya? Bandingkan mana yang faktual, yang biru atau yang coklat nih, yang ungu nih. Kalau dari saya di sini ungu sih. Coba lihat. Yuk dibaca sendiri, bandingkan. Lalu mana yang faktual? Lalu apa sebabnya kok Anda memilih itu? Ya, silakan. Mau raise hand boleh, mau tulis di chat room boleh. Silakan. Oke, silakan teman-teman. Ada yang punya pendapat? Silakan raise hand atau tulis chat, monggo. Tuh, ada yang mau raise hand, Bunda? Oke, monggo, silakan. Oke. Dari kelompok 19, Bu Siwi. Monggo. Monggo, Bunda. Silakan. Monggo, Bunda Siwi belum dibuka mic-nya.
Maksudnya ya untuk membandingkan mana yang faktual. Yang sebelah kanan, Bun. Yang biru atau yang anak ini kan pledoi terus orang-orangan. Jadi yang abu-abu. Yang faktual yang itu. Yang abu-abu, Bun. Oke. Nggih, yang faktual. Mengapa? Mengapa? Karena dari asal kemudian prosesnya sampai ke hasilnya itu sesuai. Sesuainya maksudnya gimana? Yang orang-orangan dari pledoi, terus hasilnya itu kan berupa boneka Barbie. Oh, berarti yang menurut Bunda yang faktual yang ini. Yang nggih yang itu yang sebelah kanan yang abu-abu. Oke, ini ya. Nggih yang jenengan lingkarin, nggih, Bun. Oke, terima kasih. Iya. Bunda Nggih, Siwi. terima kasih. Oke. Nggih, sama-sama. Oke. Ada yang mau menjawab berbeda dari Bunda Siwi? Silahkan. Monggo Bunda. Nggih, monggo. Yang sudah buka mic. Yang berbeda dari Bunda Siwi jawabannya, silahkan. Yang berbeda monggo ada. Dari yang biru, kelompok Bunda. 4. Nggih. Silakan Oke, Bunda. 12. Dari Kristiana, Anissa Sabrina. Ya. Oke. Ya, monggo Bunda Anissa. Menjawab yang mana, nggih? Bunda Anissa jawab yang mana? Ya. Yang biru, Bunda. Ini ya. Ya. Oke. Gimana Bunda? Mengapa kok pilih yang ini? Iya, karena itu kan dilihat dari berdasarkan imajinasi anak dan dari karya anak, nggih. Itu kan Angeli membuat bulatan dan persegi panjang. Kemudian ia melihat ke arah teman lalu berkata bahwa lihat ini boneka Barbie. Berarti kan sesuai dengan imajinasi anak tersebut dari pledoi itu bentuk bulat dan persegi panjang itu merupakan boneka Barbie. Begitu. Jadi itu merupakan hasil fakta atau murni dari hasil imajinasi anak. Kemudian kalau yang kotak yang berwarna ungu itu kan ada tambahan dengan bangga ia melihat ke arah saya. Nah, itu kan berarti sudah ditambahi kata-kata intervensi dari gurunya. Begitu. Terima kasih. Oke, Bunda Anissa Sabrina. Terima kasih sekali. Sama-sama. Ya. Oke, memang betul ya bahwa yang biru ini adalah catatan yang faktual, yang sesuai fakta, yang artinya apa? Artinya apa? Yang ini. Siapapun yang membaca akan punya persepsi yang sama. Angeli bermain Play-Doh. Ia membuat bulatan. Oh, bulatan kan ya kayak ngono toh. Terus persegi panjang. Ya persegi panjang kan seperti itu. Ia melihat ke arah saya, lalu ke arah teman-teman sambil berkata, ini boneka Barbie. Nah, bandingkan dengan yang ungu. Angeli bermain Play-Doh membuat orang-orangan. Ini sudah asumsi guru. Ya. Oh, kalau main Play-Doh itu ada berarti dia bikin orang-orangan. Apa guru sudah melakukan konfirmasi ke anak? Sudah tanya anak apa yang kamu buat? Nah, kalau anak bilangnya, aku bikin orang-orangan, boleh guru kemudian mencatat di sini. Angeli bermain Play-Doh dengan membentuk bulatan dan persegi panjang. Ketika ditanya, dia menjawab, saya membuat orang-orangan. Nah, boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak ada proses konfirmasi dari guru, guru nggak tanya dulu sama anak dia bikin apa, ujuk-ujuk di dalam catatannya guru sudah mengartikan sendiri.
sudah beropini gitu ya, bahwa yang dibuat Anjali itu orang-orangan. Ditambah lagi di sini dia ngomong dengan bangga. Ndak iya toh bocah kuwi bangga? Saka ngendi? Ini sudah masuk interpretasi dan asumsi. Ini yang nggak boleh. Tidak boleh ketika guru membuat catatan. Ingat bahwa catatan itu berisi informasi fakta-fakta. Yang artinya apa? Ya harus sesuai kondisi kenyataannya. Tuh, ya. Nah, jadi bisa bedakan kan mana yang catatan faktual, mana catatan yang ada asumsi dan interpretasi guru. Berarti tidak faktual. Ya, bisa ya, sudah bisa membedakan. Nah, sekarang saya minta lagi nih. Di sini 2 ini catatan faktual semua. Ya. Mana yang catatan yang memberi informasi yang lebih banyak? Yang kuning apa yang biru? Dah. Yuk. Dan mengapa? Silahkan boleh raise hand juga. Monggo, Bunda. Bu Kristina. Oke, Bu Kristiana silahkan. Yang lain boleh tulis di chat room. Kenapa Monggo, kok pilih biru, kenapa kok pilih kuning gitu ya. Kalau menurut saya memilih biru, Bun, karena di sini lebih lengkap. Di sini dijelaskan bahwa Fatih mengikatkan tali rafia pada batang pohon menggunakan kedua tangannya. Jadi dijelaskan cara anak ini mengikat pohonnya dengan menggunakan kedua tangannya. Tangan kanannya menarik kencang tali yang telah dia simpulkan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa informasi kekuatan tangannya si anak ini. Kemudian tangan kirinya memegang ujung tali agar tidak terlepas. Jadi di sini juga memberikan informasi bahwa ada keseimbangan antara tangan kanan dan tangan kirinya Fatih sehingga catatan yang biru ini lebih banyak memuat informasi. Seperti itu, Bun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Kristiana. Nih ya. Nah, betul yang disampaikan Bunda Kristiana. Saya juga setuju. Ya, bahwa memang catatan yang biru itu masih banyak informasi daripada yang kuning. Padahal dua-duanya faktual loh. Ya, dua-duanya faktual. Ya, tapi ternyata yang biru ini ngasih banyak informasi nih. Karena Bunda Kristiana itu bisa bedah begitu ya. Oh, ini kalau ini berarti menunjukkan bahwa Fatih ini. Nah, ketika Bunda Kristiana tadi sudah ngomong, ini menunjukkan bahwa Fatih bla 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 bla. Itu Bunda Kristiana sudah mengolah data. Mengolah datanya dari mana? Dari catatan yang detail dan dalam ini. Nah, disinilah baru berlaku asumsi dan interpretasi guru saat mengolah data dari catatan. Jadi bukan ketika membuat catatan lalu sudah masuk asumsi atau interpretasi. Bukan. Tapi justru itu yang dilakukan Bu Kristiana, itu dia sudah mengolah data dari catatan yang detail dan dalam ini yang ternyata memberikan banyak informasi. Terima kasih Bu Kristiana. Ya, luar biasa. Nah, saya menegaskan tadi yang sudah ditemukan oleh Bu Kristiana tadi. Bisa dilihat di sini, ya. Nah, di rencana pembelajaran sudah ditentukan tujuan pembelajarannya. Di catatan anekdot ini kita bisa merekam bukti. Benar kan? Ini kan rekaman buktinya. Ya,
detail dan dalam. Dari sini diolah datanya. Lihat apa yang dicapai Fatih. Oh, dia dapat menghias pagar sekolah menggunakan tali bendera dan plastik, menggunakan kedua tangan untuk mengikat tali dan memasang bendera, mengikat tali dengan kencang, memperkirakan panjang tali yang dapat menghubungkan pagar dengan pohon. Yang artinya kita ngukur nih, kira-kira tujuan pembelajarannya yang ditunjukkan Fatih sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran atau belum? Ayo, sudah mengarah pada tujuan pembelajaran atau belum? Sudah, Bun. Iya, itu yang dibutuhkan. Ya, apa yang dicapai Fatih ini? Ini hasil olah guru, hasil analisa guru, sudah masuk asumsi dan interpretasi di sini. Ya, dari mana? Asalnya dari catatan. Ya, dari kumpulan fakta inilah yang kemudian kita olah. Dari sini kita bisa ngukur. Kira-kira apa yang ditunjukkan oleh Fatih hari ini, apakah sudah mengarah kepada tujuan pembelajaran? Itu. Ya. Nah, apalagi kalau kita menggali lagi. Wah, coba nih dari catatan ini, aspek perkembangan apa saja yang kira-kira terbangun pada diri Fatih? Yuk, silakan. Boleh komen. Fisik Aspek motorik kasar, perkembangan Bunda. apa? Fisik motorik kasar. Apalagi? Iya. Kognitif, Kognitif. Apalagi? seni, Listeningnya di mana? Kreativitas seni. menghias pagar. Dia dengan mengikat tali itu loh, Bun. Dia akan Menghias menemukan caranya pagar itu tadi. sendiri gitu. Sosial itu kan emosional, kognitif, Bunda. berarti Sosial kognitif, emosionalnya, ya. sabar. Iya. Tuh, sosial emosionalnya tekun dan sabar. Oke. Apalagi? Kreativitas, Bun. Kreatif, memecahkan masalah. Itu bagian dari kognitif. Itu kan? Nah, ternyata kita bisa menemukan dari sini bahwa ternyata beberapa aspek perkembangan itu ternyata meningkat di dalam diri Fatih. Ya. Jadi dari sinilah semua data itu bisa kita olah. Dari sinilah, dari data yang kita olah, kita bisa melihat apakah yang dimunculkan oleh Fatih, yang ditunjukkan oleh Fatih, itu sudah mengarah kepada ketercapaian tujuan pembelajaran atau belum. Atau malah mengarah kepada tujuan pembelajaran yang lain. Nah, tuh, ya. Jadi, kita nggak usah sibuk-sibuk ngasih BBM, BBS, BSB, nggak usah sibuk di situ. Ini loh yang harus kita sibukkan diri kita tuh dengan begini loh. Ya, bisa paham perkembangan anak, tahapannya sudah sampai mana, apa kebutuhan belajarnya. Ini justru yang lebih penting ketimbang kita sibuk dengan BBM, BBS, BSB. Ini yang lebih penting. Ya. Terus kalau mau dikaitkan dengan muatan STEAM. Apa? Oh ya banyak muatan STEAM-nya. Ini kalau mau dikaitkan muatan STEAM. Ya. Nah, Fatih jadi tahu tuh konsep jarak dari pagar ke pohon. Ini kaitannya apa? M itu apa? Matematika kan, konsep jarak. Konsep ukuran. Lingkar batang pohon, panjang tali. Nah, ini juga matematika.
Konsep kencang kendor itu apa? Sains. Konsep lurus lengkung, sains juga. Karena terkait dengan tekstur benda. Terkait dengan karakteristik benda. Oh, kemarin kan sudah saya jelaskan saat POG. Apa saja yang masuk ke dalam sains? Muatan sains apa aja yang masuk ke dalam muatan matematika, gitu kan? Kemudian talinya sendiri, masuknya apa? Teknologi. Cara Fatih ngiketnya masuknya apa? Engineering atau rekayasa. Seninya, ya kalau belum kelihatan seninya, enggak usah dipaksain ada seninya. Itu. Ya. Nah, ini kalau kita pengen tahu muatan STEM-nya yang muncul apa. Ya. Jadi dari satu catatan saja, ternyata ketika diolah sama guru, itu ternyata bisa ketemu banyak hal. Bisa nemu aspek perkembangannya, bisa nemu muatan STEM-nya, bisa mengukur apakah sudah mengarah kepada ketercapaian tujuan pembelajaran atau belum. Banyak sekali ternyata yang bisa ditemukan guru. Coba kalau guru masih utek-uteknya di BBM, BBSA, BSB tak kui, ya wis rak nemu apa-apa. Rak bakal nemu sing koyok ngene. Karena bagi guru sudah cukup wis tekan BSB wis mentak. Nggak akan nemu kekhasan masing-masing anak. BSH-nya si A sama BSH-nya si B. Ya pasti beda. Makanya kenapa isi rapotnya sama semua. Isinya cuma indikator saja. Karena guru nggak nangkep keunikan anak. Guru nggak kenal anak. Ya kalau orang tuanya protes ya wajar. Ya, oh di rumah sudah begini, sudah bisa. Karena gurunya nggak nangkep kemampuan anak sesungguhnya. Itu. Maka ini yang perlu kita lakukan dan ini yang perlu kita latih. Dari satu catatan kita bisa memberi umpan balik. Umpan balik buat guru. Kita ada proses refleksi dan evaluasi di situ. Jadi tahu ya kemampuan anak dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tahu minat anak. Oh ternyata memang Fatih ini lagi senang menghubungkan benda dengan benda menggunakan tali. Itu muncul dimanapun ketika dia berkegiatan. Ya, terus jadi kita tahu kebutuhan anak. Oh ternyata dia berarti butuh benda yang bertekstur. Apa? Bertekstur fleksibel, memiliki panjang. Maka disediakan bermacam tali dengan berbagai macam ukuran. Itu jadi kita tahu kebutuhan. Ini hanya bisa ketika pembelajaran berpusat pada anak. Guru nggak sibuk komentar. Guru nggak sibuk intervensi. Guru nggak sibuk mengarahkan. Ya, yuk. Sekarang mari kita latihan. Diskusi kelompok, tonton video, lalu buat catatan anekdot. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan anak, dan apa yang dipelajari anak. Nah, jadi buat catatannya dulu, baru kemudian buat analisanya. Yuk, silahkan masuk ke BOR. Durasi waktunya kira-kira berapa ya Bunda Endang ya? Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 4 lebih 5 menit, Bunda. 25 menit cukup ya, kira-kira biar 4:30 selesai gitu kan? Cukup, Suwen, Bunda. Bu El. Kesuwen. 20 menit saja. 15. 15. Kok kecepetan 15 lah. Terus 20. Aku kan pelit. Ya, 20 menit ya tuh sudah Yes. semprit sama Mami Kos ya.
Oke, Harus 20 menit selesai. 20 Oke, menit. Oke. langsung masuk ke BOR karena Silakan sudah teman-teman. share ke teman-teman peserta. Silakan Oke. masing-masing kelompok bisa berdiskusi untuk membuat catatan anekdot dan menganalisa catatannya. Silakan. Itu perintahnya untuk menonton video dulu, Bun, kayaknya. Lah iyalah, ya mesti harus ditonton dulu videonya. Tonton videonya, buat catatannya, buat analisanya. Videonya belum. Sudah di-share, saya sudah ngasih ke panitia. Sudah bisa di grup. Oh, sudah bisa di grup. Video sudah di grup, Bunda. Sudah dikirim di grup. Ayo, buka grupnya. Di atas. Pagi tadi, Bunda, sudah. Lihat. Mungkin bisa di-share ulang gitu, Bunda. Nggih. Nemune ora manjate ora keduren. Nggih, Bunda. Bentar. Saya dari tadi minum, Halo. terus biar nggak batuk. Ya Allah, udah. Monggo Bunda, segera masuk BOR. Monggo Bunda, silahkan masuk BOR. Bu Susi Susanti, silahkan masuk BOR, Bun. Breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Bu Siti Nafisiati, silahkan join di breakout room-nya, Bun, sesuai kelompok. Bu Ririn Pujiastuti, silahkan masuk BOR, Bun.
Mungkin perlu digendong mungkin. Nggih, Bunda. Ya, Hmm. ora digendong, ora mlebu-mlebu. Mungkin sinyal atau apa. Nggih. Siti Nur Aslifah, Siti Nafisiati, Fatmawati, Siti Juwariyah, segera masuk bornya masing-masing. Masuk bor, Bun, sesuai kelompoknya. Tapi Ar-Rahman iki sapa? Siti Juwariyah, Siti Juwariyah, Winda Haryanti, Iswahyuni, Siti Nur Aslifah, Anik Sulastri, monggo yang baru bisa bergabung langsung masuk ke bornya masing-masing. Yang baru bisa bergabung kembali, langsung masuk bor nggih, Bun. Yang baru masuk kembali, langsung masuk bor. Siti Nur Aslifah, Anik Sulastri, Pawarti, Winda Haryanti, yang baru bisa bergabung kembali langsung masuk bor nggih, Bu Supriyani, Bu Sulis Setio, langsung masuk bor. Yang baru bisa bergabung silahkan segera masuk bornya masing-masing. Bu Winda Haryanti, langsung masuk bor, Bun. Siti Masruro, langsung masuk bor, Bun.
Iya Bun, ini sudah. Tadi terpental Bun. Nggih, segera masuk kembali ke bornya, Bun. Ke Iya. kelompoknya. Bu Siti Masruroh, kelompok berapa? Suaranya, Bun, masih di unmute. Kelompok berapa? Mungkin saya bisa bantu dari sini. Bunda Siti Masruroh. Ini masih ngisi MGTG lagi Bun. Nggih, jenengan kelompok berapa? Kelompok 1 Bun. Baik. Bu Yani, MGTG itu apa tuh Bu Yani? Dalam, Bunda. Kode, Tadi ya- kode menti, Bun. Oh ya ampun, tak pikir ngisi MGTG-nya. Oh, Beliau kan terpental, masuk kembali. Akhirnya oh, namanya berubah seperti itu loh, Bun. oh Dan maksudnya beliau mau gitu. merename dulu, baru masuk bor. Tak uncal nih wae, tak takoni kelompok piro. Ya betul, kesuwen. Lah Sebetulnya nggih. bisa ini kan begitu mulai masuk Zoom langsung masukkan itu kan bisa Bun. Nggih, tapi nggak tahu Hmm, ini teman-teman kok ketika terpental terus masuk lagi namanya berubah lagi. ya begitu terpental mau masuk langsung tulis dulu gitu. Lah nggih. Ya oke deh, mudah-mudahan lebih Nggih. lancar ya. Eh, Amin, nggih Bunda. by the way, Bu Yani kemarin gimana tugas hariannya? Sudah Bunda, sudah terupload semua. Yang tugas satu Maksudnya nggih. lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, oke, Nggih. fine kalau begitu.
Yang baru bisa bergabung kembali langsung masuk bor nggih. Karena ini masih di bor teman-temannya. Bunda suratin pakai 2 device ya. Monggo Bunda, yang baru bisa bergabung langsung ke bornya lagi. Yang baru bisa bergabung, ayo langsung masuk ke bor. Bu Siti Nur masuk ke bor, Bun. Bu Siti Rohani yang baru masuk, ayo langsung ke bor kembali. Satu menit lagi Bu Yani. Siap, Bundang. Tapi ini kayaknya kok banyak yang keluar masuk ya. Monggo, yang baru bergabung kembali langsung ke bornya. Karena kita masih di bornya masing-masing. Yang baru bisa bergabung kembali, segera kembali ke bornya. Atau sudah keluar lagi ini malahan. Selesai, baik. Waktunya sudah habis, Bunda. Halo. Halo Bunda. Oke. Sudah kembali semua ke main room? Sudah Bunda. Oke. Sudah, Bunda. Kita kasih kesempatan ke kelompok yang kira-kira belum pernah dapat kesempatan nih, Bunda Endang. Nah, ini kan yang tahu panitia nih. Monggo. Oke. Yang belum kelompok 2, kelompok 3. Tiga kelompok ya, kita tunjuk ya. Satu belum, Bu. Kelompok 1. Kelompok 1 belum. Oh, 2 sampun sering. Oh, 2 sampun sering.
Ini Kelompok catatannya satu soalnya belum. yang tahu panitia ya, karena yang ngamati sejak hari pertama ini. Nggak apa-apa, Bun, diberi kesempatan lagi. Ya, kita prioritas untuk yang belum pernah sama sekali. Ya. Oke. Kelompok 3, Bunda, yang belum. Oke. 3 sudah. Bagaimana? Sudah? Kelompok 10 kayaknya. 13, Bunda, yang belum. Monggo. Monggo 13 yang belum. Ada yang mau perwakilan kelompok 13? Suruh maju lagi enggak apa-apa. Sudah pernah, tapi kalau disuruh maju lagi juga enggak apa-apa. Ayo kelompok 13 maju. Monggo. Siapa? Kelompok 13 yang mewakili Bunda Narti? Lalu lah yuk. Monggo dari kelompok 13. Ya. Dari gurunya siapa? Salah satu monggo, Bunda. Ya, silakan, Dari silakan. Menti, silakan. Enggak ada? Kelompok 15. Monggo kelompok 15. Monggo Bunda. Bu Rini Astuti. Ya, Monggo. Assalamualaikum Bunda, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 15 akan ini apa yang dilakukan anak. Terus ini yang muncul anekdotnya yaitu satu anak ini bekerja sama membuat bangunan dengan teman-temannya menyusun papan kayu atau triplek. Kemudian anak menyusun daun kelapa atau belarak di atasnya. Kemudian anak menata kursi plastik. Kemudian anak masuk ke dalam bangunan yang dibuat itu. Terus anaknya bilang, "Hore, rumahku sudah jadi. Ayo masuk rumahku." Analisa yang kita dapat yaitu dari kemampuan fisik motoriknya, anak mengangkat triplek itu dan menata daun kelapa. Terus hasilnya STEAM. Terus aku bekerja sama dari segi sosial emosionalnya. Terus anak bersabar menyusun bangunan itu. Untuk rasanya anak mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman tersebut. Terus udah Bunda, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 15. Saya boleh review dulu ya. Gitu ya. Mohon berkenan untuk menerima masukan dari saya. Tadi di awal disebutkan anak bekerja sama membuat bangunan. Nah, itu sudah kesimpulan sebelum membuat catatan. Seharusnya yang disampaikan tadi catatannya dulu, baru kemudian analisanya, ya. Jadi yang saya tangkap tadi sudah membuat kesimpulan dulu, anak bekerja sama membuat bangunan, gitu ya. Tadi kemudian catatan anak menata apa, gitu ya. Saya paham itu faktual, begitu. Tapi sayangnya belum detail dan dalam sehingga saya paham kalau kemudian kemampuan anak yang bisa ditemukan oleh guru dari hasil catatannya juga belum dalam juga begitu ya. Jadi tapi sudah lumayan lah walaupun tadi di awal-awal asumsinya masih ada begitu. Nah, ini jadi sekaligus buat latihan yang lain ya, kelompok yang lain bagi yang ingin tampil atau menyampaikan hasil diskusinya silakan sudah mulai dicek lagi. Ya, semoga yang berikutnya sudah tidak ada lagi asumsi dan interpretasi di catatannya begitu ya, dan saya harapkan catatannya itu sudah detail dan dalam begitu. Terima kasih untuk kelompok 15. Iya. Terima kasih. Untuk kelompok hari ini Bunda yang belum raisen, kelompok 16. Silakan. Ada yang mau mewakili? Monggo teman-teman.
Kelompok 16. Kelompok 16 nggak masuk raisen ini. Enggak masuk. Ya nggak Apa raisen. kelompok 18 saja Bunda. 16 sama 18 belum raisen sama sekali hari ini. Oh, hari ini. Monggo yang 18. Monggo. 18 Kelompok sudah 18. raisen itu. Nggih. Kelompok 18 MGTG, nggih. Silakan Bunda. Oke, monggo silakan. Ini nobar ya. Iya Bunda. Semangat, Selamat sore semangat, Bunda. ya. Selamat sore. Kami dari Himpaudi Mas Pati mewakili dari kelompok 18. Apa yang dilakukan anak, katakan anak, kami menyimpulkan anak sudah menata daun kering untuk membuat rumah. Yang kedua, anak mencoba memasuki rumah yang sudah dibuatnya. Catatannya dulu. Ya, jangan analisanya langsung. Catatannya dulu. Catatan anekdotnya dulu ya dibaca, baru kemudian analisanya. Oh. Anak dapat menggunakan batok kelapa untuk menutupi atap rumah agar tidak bergeser dan anak berhasil membuat rumah dan memasukinya dan anak lain membuat pagar dari kayu. Analisa kemampuan anak yang muncul melalui catatan anekdot. Yang pertama, kognitif. Anak dapat berpikir dan menemukan solusinya. Yang kedua, bahasa. Anak dapat berkomunikasi dengan teman-teman dan gurunya. Yang ketiga, sosial emosional. Anak sabar dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, kolaborasi. Anak dapat berkolaborasi dengan temannya dalam membuat karyanya. Gitu Bunda. Kolaborasi itu masuk kemana? Kerjasama itu masuk kemana? Sosial emosional. Oke. Terima kasih kelompok 18 gitu ya. Saya menangkap bahwa kelompok 18 sudah berusaha untuk membuat catatan. Saya tadi melihat bahwa anak meletakkan batok kelapa gitu ya. Nah, itu sudah catatan namanya. Hanya saja saya melihat kan sebetulnya ada 4 video di situ yang ditampilkan. Memang 4 video itu adalah 4 rangkaian, satu rangkaian kegiatan, satu proses gitu ya. Nah, tapi ternyata catatannya kalau menurut saya sedikit ya, masih sedikit, belum mewakili dari keseluruhan video yang ditonton tuh. Saya paham, ini masih latihan ya. Tadi sudah membuat catatan, anak meletakkan batok kelapa, kemudian anak menyusun apa. Nah, terus baru kemudian diasumsikan bahwa anak membuat rumah gitu. Atau sudah proses konfirmasi, di situ anak ngomong, aku membuat rumah gitu, ada omongan begitu enggak di videonya? Halo? Putus-putus Bunda. Nggih. Sudah ada di videonya, dicek. Apakah anak mengatakan, aku membuat rumah, gitu? Ada? Ada Tidak, Bunda. Ada di video 4. Video 4. Yang ngomong siapa, yang perempuan atau yang laki-laki? Itu kan ada beberapa anak. Nah, kan saya minta untuk mengamati salah satu anak. Ya, oke. Ini cukup
ini ya, maksudnya sudah jauh lebih baik daripada yang kelompok sebelumnya, begitu, sudah lebih baik. Hanya saja perlu lebih detail dan dalam lagi, gitu ya. Dan saya apresiasi sudah menemukan beberapa aspek perkembangan ya, yang memang bisa terlihat dari kegiatan yang dilakukan anak. Oke, terima kasih kelompok 18. Semangat ya. Dilatih terus, membuat catatan itu harus latihan terus, nggak bisa hanya sekali ini ya. Oke, lanjut Bunda. Satu kelompok lagi. Baik. Bunda, ada yang mewakili kelompok 8, Bunda? Kelompok Silahkan. 8. Ada mungkin? Belum muncul hari ini kelompok 8. Nah, kelompok 8. Monggo ada yang kelompok 8? Mewakili teman-temannya? Raise hand enggak kelompok 8? Enggak ada, Bunda. Oh, enggak raise hand. Tapi satu. Boleh saya pilih ya? Nggih, monggo Bunda. Saya kelompok 16, Bun. Berapa ya? Kelompok 16, Bun. Masuk diskusi. 16. 3, Bun. 16, Bun. 19, Bun. Suaranya, Oh, yang Raisen ya, yang saya tunjuk yang Raisen. Yuk, kelompok 4. Mana yang Raisen? Yang Raisen, wes yang Raisen. Harusnya Raisen dulu, teman-teman. Sudah, kelompok 4. Kelompok 16, Kelompok Bunda. 4 sudah. Mana lagi nih? Waduh. Bunda. Kelompok 16, Bunda. Kelompok 3, Bunda. 3, Bunda. Yang belum pernah mana? Kelompok 16, 8, 15, 15 mungkin. Kelompok 1. 15. Raisen kelompok 15. 16, Bunda. Oh, 16 Raisen. 16. Raisen. Oke. Ayo Bunda Endang, 16 piye? Oke. Nggih, monggo. 18. Monggo, yuk 16. Assalamualaikum warahmatullahi 16 silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh. saya dari kelompok 16 ingin menyampaikan catatan kami. Yang pertama, anak membangun rumah dari triplek, kemudian temboknya terbuat dari triplek, kemudian atap rumahnya terbuat dari daun kelapa yang kering atau mungkin disebut blarak kalau di sini. Yang kedua, rumah kelihatannya mau roboh, Bunda. Menopangnya dengan menggunakan paralon. Kedua temboknya menggunakan paralon disangga biar rumah itu tidak roboh. Kemudian yang ketiga, anak masuk ke rumah dengan membawa batok. Mungkin itu batoknya itu buat apa istilahnya ganjel, apa nyengkal, apa itu udah ganjeli itu lah, menopang juga mungkin. Kemudian yang ketiga, yang keempat, karena dengan susah payah bekerja sama menopang, akhirnya rumah bisa jadi dan anak itu akhirnya mengajak temannya untuk masuk ke rumah. Hanya ucapan saja, tapi yang masuk hanya 1 orang anak. Kemudian dari aspek yang muncul, yang pertama adalah motorik, yaitu mengangkat triplek, mungkin mengangkat triplek itu, kemudian daun kelapa untuk menutup rumahnya. Kemudian yang kedua, sosial emosional, bekerja sama dengan temannya. Mungkin itu tadi sebuah membangun rumah, kemudian yang sebelahnya tadi ada yang menata kursi, ada yang memukul, itu membuat patok, itu kan dia bekerja sama untuk membangun, mungkin ada sebuah acara seperti itu, Bunda. Kemudian yang keempat bahasa, anak bisa berkomunikasi dengan temannya, misalnya tadi adalah mengatakan rumahku sudah jadi. Kemudian yang kelima, kognitif, mereka berusaha memikirkan, menemukan solusi, yaitu tadi waktu rumah mau roboh, disangga kedua paralon temboknya tadi, Bunda. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Parsihani sudah mewakili dari kelompok 16. Mohon izin saya review dulu ya. Gitu. Bunda, ini kayaknya Bunda belum membuat catatan ini, belum membuat catatan anekdot. Karena yang disampaikan Bunda semua isinya kesimpulan. Ya, yang satu membangun rumah dari triplek, kedua membuat dindingnya. Saya mau tanya, apakah anak mengatakan bahwa ini dinding, ini atap, ini tembok gitu? Mengatakan itu enggak? Ini pagar. Anak bilang itu enggak? Enggak sih, Bun. Tidak. Nah, Tidak. kalau anak enggak bilang gitu, Iya. enggak boleh bilang catatan kita itu menulis begitu. Sudah dicatat aja apa yang dilakukan anak. Anak mengambil triplek, diberdirikan, lalu di atasnya dikasih daun pelepah, gitu ya. Kemudian di sampingnya dikasih apa, di sampingnya diletakkan apa, misalnya gitu. Lalu dia menunduk dan masuk ke dalam kotak yang dia bangun. Inilah pentingnya membuat catatan. Jangan berasumsi dulu. Jangan dianalisa dulu kalau membuat catatan karena kita sedang mengumpulkan informasi. Makanya tadi ketika kemudian diminta Bunda Parsihani dan teman-temannya tadi berusaha menguraikan fisik motoriknya, sosumnya, bahasa kognitifnya kesulitan karena catatannya belum tidak faktual. Makanya sulit. Lah kok bisa ngomongin fisik motoriknya dapat dari mana? Kok bisa ngomongin sosumnya? Lah emang munculnya gimana? Kan gitu. Lah munculnya bagaimana ini kan dilihatnya dari mana? Dari catatan. Ketika membuat catatan jangan dulu berasumsi. Gitu. Tadi itu sudah kesimpulan semua itu yang disampaikan. Anak membangun rumah dari pelepah, dari triplek, dari ini, dari membuat dinding. Itu isinya sudah analisa semua dan kesimpulan. Kalau membuat catatan enggak begitu ya. Gitu membuat catatan ya is apa onone iki sing dilakokke anak ya dicatat baik. Apa yang dikatakan anak ya catat baik. Apa onone? Anak ngambil gelas, anak memegang gelas dengan tangan kanan, lalu meminum air di dalamnya. Ya wis ngono wae. Ora asal kemudian berasumsi anak sedang haus makanya dia kemudian mengambil gelas. Ora. Ya. Nah, ini nih yang perlu dilatih ya. Keterampilan membuat catatan. Saya paham. Ini bagi guru-guru nggak mudah karena terbiasa penak dan kepenak nganggo skala nilai BBMB, BSA, BSB, se-Indonesia Raya, KB bocah dilabeli BB, BSA, BSB. Tidak menemukan keunikan anak karena guru nggak pernah membuat catatan. Nek ono wong tuane protes ya wajar. Itu ya. Lah wong guru juga nggak bisa menyampaikan apa keunikan anak. Itu ya. Nah, kira-kira sulit apa sulit membuat catatan? Sulit itu kalau nggak pernah dicoba. Akan mudah kalau dicoba terus. Karena ini nanti jadi salah satu tugas ya dari teman-teman nanti di tugas harian untuk di materi saya. Nah, makanya perlu diperhatikan nih karena ini akan jadi tugas teman-teman di materi harian. Di tugas harian. Ya. Intinya sama pada membuat catatan. Nah, intinya sama pada membuat catatan.
Maka ini yang perlu skill yang perlu dari teman-teman. Membuat catatan yang tidak ada asumsi dan interpretasi ternyata nggak gampang. Ya, karena kita sudah terlena sekian tahun lamanya dengan indikator KD dan skala nilai. Ya. Makanya kok kaya sing angel menemukan kata-kata yang pas. Menindih itu apa bahasa Indonesianya? Tadi saya di kelompok mana tadi ya? Nindih apa ya bahasa Indonesia nih? Menindih. Menindih gitu ya. Ya mungkin kalau ketika itu diomongkan pakai bahasa Jawa do mudeng kabeh gitu ya. Tapi ternyata ketika kita cari padanannya di bahasa Indonesia kok rada kangelan. Apa jadi? Oke, yuk kita masuk ke instrumen yang kedua. Ya. Di mana instrumen Ayo Benny. Ya makanya tadi saya bilang ketika menjelaskan catatan anekdot harus dikoreksi pemahamannya. Jadi bukan tentang perilaku negatif anak yang dimasukkan ke dalam catatan anekdot. Ya, Bu Reni Setiawati. Makanya tadi sudah saya sampaikan, kan? Ya. Jadi semua peristiwa bermakna itu dicatat ya, dalam catatan anekdot. Oke. Foto berseri atau dokumentasi ini adalah instrumen kedua ya dalam penilaian. Masih instrumen untuk mengumpulkan data. Ya, masih dengan melakukan pengamatan, ya, teknik utamanya. Maka di sini bagaimana foto berseri atau dokumentasi ini foto yang menunjukkan serangkaian atau urutan dari kegiatan yang dilakukan anak, yang mewakili kemampuan tertentu pada anak, ya, di mana di sini akan menunjukkan momen yang mewakili kemampuan anak pada area tertentu saat anak bermain. Lalu serangkaian foto itu dilengkapi dengan narasi. Enggak perlu panjang kali lebar. Narasi itu tujuannya untuk memperkuat apa yang ada di foto. Ya, sehingga orang itu tidak punya asumsi yang berbeda. Foto itu kan akan bicara banyak hal, akan bisa diinterpretasikan banyak hal. Kalau tidak ada penjelasan, maka supaya tidak diinterpretasikan banyak hal, maka perlu ada catatan. Nah, berarti kan intinya pada kemampuan mencatat lagi kan. Tuh. Lalu dari foto berseri itu tetap ada analisanya, seperti catatan anekdot tadi juga ada analisanya. Lalu apa saran, usulan, rekomendasi selanjutnya? Ini yang akan dijadikan tugas harian ya teman-teman ya. Maka ini perlu diperhatikan betul-betul. Nah nih, cara membuatnya piye? Itu yang harus diperhatikan. Di screen capture nek perlu. Ya. Oke. Nah, ini contoh. Saya ngambil ini pas BDR, pas belajar di rumah, pas pembelajaran jauh saat pandemi. Saya suka sekali foto ini. Ini menunjukkan apa yang dilakukan anak di rumah apa adanya, tapi kita bisa menemukan banyak hal. Ini anak enggak disuruh melakukan sesuatu loh, tugas guru loh, bukan. Ini anak benar-benar apa yang dilakukan anak di rumah, didokumentasi sama ibunya, dikirim sama ke gurunya, dan gurunya menganalisa. Ya, nah, lihat. Ini namanya Wira. Dia itu dengar di atap rumah tetangganya ada kucing. Tuh kan, ada suara kucing. Dia penasaran gitu ya ceritanya. Nih, lihat nih dari foto ini.
Wira mendengar suara kucing dari atap rumah sebelah. Dia ambil kursi kecil dan mencoba melihat arah atap. Kemudian Wira berusaha naik kursi kayu yang lebih tinggi. Lihat nih, ya. Kemudian setelah mendapat naik kursi kayu, Wira menengok ke arah atap rumah sebelah sambil bertumpu pada kedua lututnya. Wira berdiri di atas kursi kayu dan melihat ke arah atap rumah sebelah. Itu kucingnya, Mah, kata Wira. Nah, ini catatan, setiap foto dikasih catatan ini untuk menjelaskan apa yang kejadian yang ada di foto, sehingga orang tidak menginterpretasikan berbeda. Itu kok di saya masih kegiatan masa catatan anekdot ternyata. Maksudnya apa ini? Dikira itu mungkin catatan anekdot, masuk ke catatan anekdot gitu Bunda. Loh, lah saya tadi sudah jelasin, catatan anekdot itu harus dikoreksi pemahamannya, bukan berisi hal-hal yang perilaku negatif, semua yang bermakna ya di dalam proses pembelajaran. Ya, itu ya. Oke, yuk fokus yuk ke sini yuk, catatan anekdot ya. Teman-teman harus paham esensinya tentang catatan itu. Catatan yang faktual, sesuai fakta, wes intine kuwi wae yang dipegang, ya. Tinggal ini dilengkapi foto, ditambahkan foto, wes, wih. Ya, tapi intinya tetap ada catatan sebetulnya. Nah, setelah dibuat, nanti formatnya terserah ya teman-teman. Mau fotonya jejer-jejer gini boleh, mau fotonya dijejer dari atas ke bawah boleh, silahkan. Yang penting fotonya harus dilengkapi dengan catatan. Ya, tuh. Nah, lalu dilengkapi dengan analisa. Seperti halnya tadi ketika latihan membuat catatan anekdot dan analisanya. Ya, maka apa sih yang dipelajari Wira? Wira punya rasa ingin tahu yang tinggi akan suara kucing. Dia berusaha memenuhi rasa ingin tahunya dengan berbagai cara menggunakan benda-benda di sekitarnya. Gitu ya. Dia dapat menyampaikan pesan apa yang dipikirkannya kepada ibunya. Dia dapat menjaga keseimbangan saat naik kursi dan di atas kursi. Itu dipelajari. Ya, teman-teman boleh nanti ini menunjukkan kemampuan partisipatorik, ini menunjukkan kemampuan bahasa, ini menunjukkan kemampuan sosial emosional, boleh nanti dilengkapi itu juga boleh. Ya, nah, jangan lupa kemudian dari situ what next? Apa selanjutnya yang bisa dibantu oleh guru? Ingat tadi ya, bahwa manfaat penilaian itu akan membantu guru untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. Maka tindak lanjut guru selanjutnya adalah menyediakan informasi tentang binatang. Ya, dari sumbernya boleh dari buku cerita, video, gambar dan lain sebagainya, serta menyediakan kegiatan yang dapat mengeksplorasi suara. Nah, itu karena konteksnya masih BDR, belajar dari rumah, maka guru menindaklanjutinya dengan begini, ya. Itu karena konteksnya baru BDR. Kemudian guru memberikan rekomendasi, ya. Nah, Wira itu dapat dikenalkan dengan berbagai macam binatang yang ada di rumah, ya, serta mengamati ciri-cirinya, karakteristik binatangnya gimana, ya, seperti itu kurang lebihnya, ya. Oke, kayaknya ada yang bertanya ya, Bunda. Enggak Endah. Mungkin ada yang bertanya Bunda ini. Ini ada yang raisen itu. Raisen. Silakan Bunda yang raisen. Oke, silakan. Ada Bunda Yulia Rosita Dewi. Silakan Bunda Yulia.
Halo? Apa salah kepencet mungkin Bunda? Atau oh iya. Mungkin tadi yang resen yang tadi belum diturunkan kali ya. Enggak. Di sini ada cat Bunda, berarti setiap anak harus punya catatan anekdot nggih Bun, kayak gitu. Iya, Nggih. betul. Ya, setiap anak harus punya catatan anekdot. Nah, tapi ingat kapannya, nah itu terserah guru. Hari itu guru mau buat catatan anekdot, boleh. Besok mau pakai dokumentasi, boleh juga. Gitu. Jadi nggak harus setiap hari harus catatan anekdot dan dokumentasi. Enggak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, latihan lagi nih, silakan di chat room. Ditulis, dikasih angka, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Lihat, ini ada anak, ya, namanya Idris. Dia itu sedang membuat sesuatu. Kira-kira apa ya? Tuh. Lihat, dan di sini ini saya tuliskan komentar anak, celoteh anak. Lihat, kolamnya bisa diisi air. Nah, ini digambar di foto keempat. Yuk, silakan teman-teman boleh latihan di chat room. Yuk. Silakan. Waktunya tinggal 2 menit, Bunda. Oh, waktunya tinggal 2 menit ya? Nggih, Bunda. Oh, nggak bisa latihan ya kalau gitu ya. Maaf. Oke, yang penting saya sudah sampaikan perihal ini yang akan jadi tugas harian gitu ya di materi penilaian ini yang nanti harus dikerjakan oleh teman-teman. Tapi tetap intinya adalah pada kemampuan guru dalam membuat catatan yang faktual, ya, yang otentik begitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan sebentar. Saya jawab dulu dari Bunda Fenty Putri Sari bertanya. Bun, mau tanya kalau ada anak pendiam atau anteng, dia mau kegiatan kalau diajak gurunya. Terus bagaimana Bu Guru membuat catatan anekdot dan foto berserinya? Loh ya sudah toh. Ya kan saat guru mengajak itu kan tentu dia sambil mengamati. Ya sudah dicatat apa yang diamati. Dia nggak mau belum mau ngomong ya nggak masalah. Itu ya. Kan tadi yang diamati adalah perilakunya, kemudian ekspresi wajahnya, gerak tubuhnya, itu kan masuk dalam pengamatan kita. Maka kalau anak mengangguk ya tulis saja mengangguk. Anak tersenyum ya tulis saja tersenyum. Gitu kan. Jadi nggak perlu kemudian dipaksakan kalau dia nggak mau ngomong terus nggak dibuat catatannya, ya tetap dibuat. Gitu kan. Bahasa itu kan bisa bahasa verbal, bahasa non verbal ya. Gitu. Oke. Saya sambil menjawab pertanyaan dari Bunda. Ya. Oke, Bunda Fenty sudah. Dengan selesainya saya menjelaskan tentang dokumentasi, ini maka sudah selesai juga materi saya. Ya. Teman-teman, memang keterampilan membuat catatan ini sangat menantang begitu ya, karena memang sebelumnya mungkin teman-teman terlena dengan indikator-indikator itu ya, dan skala nilai. Ini ada yang resen apa mau tanya atau gimana sih Bunda Endang? Bu Reni Setiawati. Berarti silakan Bunda Reni. Iya, silakan monggo. Selamat sore Ibu. Terima Selamat kasih sore, Bunda pertanyaan Reni. untuk saya bertanya Ibu. Bu, tadi saya bertanya di chat room, misalnya semuanya anak harus punya catatan anekdot masing-masing. Jadi untuk pengamatan setiap anak itu harus, namanya di kelas ada 6 anak gitu ya Bu ya. Enggak dalam sehari itu harus mengamati satu-satu itu harus, atau harus dengan kurun waktu, misal hari ini si A diamati dulu, besok untuk anak B selanjutnya seperti itu Bu, atau gimana? Terus dalam waktu berapa lama, misal 1 minggu sekali diamati atau gitu, atau gimana?
semampunya Bunda Reni. Bunda Reni mampunya mengamati secara mendalam dalam 1 hari berapa anak mampunya. Nah, Ya, asal mengamatinya secara mendalam loh ya. Kemudian membuat catatannya catatan faktual loh ya. Gitu. Itu mampu berapa? Mampunya 1 anak misalnya. Ya. Kalau misalnya mampunya 1 anak dalam 1 hari, ya sudah. Berarti butuh berapa hari ketika semua anak akhirnya teramati. Saya ngomong teramati. Ingat bahwa catatan anekdot, dokumentasi atau foto dari itu adalah instrumen untuk mengumpulkan informasi atau data. Jadi boleh jadi si A dikumpulkan informasinya si B itu ternyata pakai foto berseri atau dokumentasi gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Kan intinya pada mengumpulkan informasi tentang anak, ya, secara otentik itu. Ya, tekniknya pakai, instrumennya pakai catatan anekdot atau foto berseri, gitu. Ya, oke. Berarti tidak ada pengaruhnya lagi sama buku perkembangan anak ya Ibu ya? Terus kesinambungan juga dengan buku perkembangan anak ya? Sebentar, buku perkembangan anak yang mana ini? Saya jadi bingung. Kan setiap ini juga ada perkembangan anak tadi ada di K13 tadi kan ada DS, mampu, belum mampu gitu tau Bu. Terus kalau catatan anekdot ini di pas ada kegiatan saja atau dalam cakup perkembangannya anak tersebut gitu loh Bu. Maksudnya kan ada penilaiannya sendiri setiap masing-masing anak, buku pencapaian perkembangannya juga ada. Catatan anekdot itu kan juga termasuk untuk perkembangan anak juga toh Bu. Begini. Penilaian itu adalah untuk asesmen, untuk mengukur perkembangan anak sebenarnya, gitu ya. Nah, di teman-teman jangan bingung, itu nggak beda jauh sama 13. Dan juga teman-teman jangan fokus pada skala nilainya. Yang penting teman-teman pahami catatan anekdot, foto berseri atau dokumentasi itu adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data. Ingat, itu ngumpulin data tentang anak atau informasi secara faktual atau secara otentik tentang anak. Dari catatan atau dari hasil informasi yang dikumpulkan menggunakan instrumen itu, baru kemudian guru olah lagi, dianalisa, nanti akan ketemu, oh motoriknya gimana, putus-putus lagi ya. Iya Bu. Nah, kalau jadi salah lagi persepsinya ya. Jadi teman-teman sudah nggak putus kan? Sudah enggak, Bu? Jadi teman-teman, ya, teman-teman harus dipahami ya bahwa dari catatan itu baru dianalisa. Ya, apa tuh yang muncul pada diri anak? Fisik motoriknya, bahasanya, sosial emosionalnya, kognitifnya. Itu hasil analisanya. Tapi yang terpenting teman-teman membuat catatan itu sebagai rekam jejaknya si anak dalam proses pembelajaran. Inilah yang perlu diperkuat. Ya, seperti itu. Nah, jadi udah teman-teman nggak usah mikirin skala nilai. Ini semua nanti bisa kok masuk rapot. Karena kan di situ teman-teman setelah menganalisa, ketemu tuh fisik motoriknya, ketemu tuh aspek perkembangan lainnya. Itu yang dimasukkan ke rapot nantinya setelah dikumpulkan selama beberapa bulan. Nah, ya. Nah, saya tadi udah sampaikan di awal tentang catatan anekdot yang perlu dikoreksi pemahamannya. Ya, gitu.
Gitu. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memperjelas yang tadinya mungkin masih keruh, masih ada miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan catatan anekdot dan penilaian tentunya. Ya, jadi teman-teman pertajam catatannya ya dengan pengamatan yang mendalam. Ya, tadi syaratnya pengamatan mendalam. Ora sakakean ngomong gurune, ora sakakean intervensi, ora sakakean perintah. Meneng ya, ngamati murite. Telinganya dibuka. Ya, matanya itu betul-betul kita melihat perilaku anak, ekspresi wajahnya, bagaimana interaksi anak dengan anak lain, bagaimana interaksi anak dengan benda-benda yang ada, ya. Itu kemudian dicatat secara otentik apa ono nih. Dari catatan itu baru dianalisa. Dah, tugasnya teman-teman nanti di tugas harian melakukan itu. Tapi dilengkapi dengan foto. Wes kuwi wae, ya. Oke. Semoga ini semakin mengklirkan gitu ya. Karena saya paham ini sesuatu hal yang mungkin belum pernah teman lakukan sebelumnya ya, atau sudah melakukan tapi ternyata terjadi miskonsepsi atau terjadi kesalahpahaman. Semoga setelah ini sudah enggak lagi ya. Oke, terima kasih dari saya. Teman-teman sudah bertahan hingga sore hari ini gitu ya. Mohon maaf jika ternyata ada hal-hal yang kayaknya tuh kok belum jelas ya Bunda Elisa gitu. Boleh silakan bertanya ya di WA tentu saja kepada saya. Nanti silakan Bunda Endang dan panitia mungkin bisa kasih nomor saya apabila teman-teman ternyata masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan. Begitu nggih? Terima kasih Siap, dari Bunda. saya. Nggih. Sugeng sonten, selamat Sugeng sore. sonten. Selamat beristirahat semuanya. Saya yakin sudah capek ya dari pagi sampai sore ya. Gitu. Ini Bunda. Salam untuk keluarga. Ayo, Pak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Bunda, teman minta riwet cinta itu Bunda. Saya kasih cinta kok semuanya. Oh, alhamdulillah. Kita kembali cinta Bunda. Salam cinta buat Bunda Elisa. Saya kasih cinta semuanya ya. Terima kasih Bu. Inje sami-sami. Baik teman-teman. Halo. Baik teman-teman, terima kasih kepada Bunda Elisa yang telah memberikan ilmu kepada kita semua sehingga membuka pikiran kita dari yang dulu K13 sekarang menjadi Merdeka Belajar, lebih berkembang lagi. Yang penting tugasnya bukan asumsi dari guru nggih Bunda ya, tapi secara otentik. Kembali lagi secara otentik. Terima kasih semuanya untuk Bunda Elisa, sehat selalu. Semoga ketemu lagi dalam keadaan segar kembali. Insya Allah. Terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Baik teman-teman, saya tutup nggih sekalian karena waktunya sudah sore. Kita ingatkan sekali lagi untuk tugas-tugasnya nanti untuk tugas hari kedua, nggih. Untuk hari kedua nanti bisa dimasukkan ke drive yang ada tulisannya hari tugas kedua, nggih. Jangan di luar kotak atau di luar kamar. Siap Bunda? Halo siap. para mentor. Ya, siap Bunda, siap. Siap Bun. Oke. Tidak ada yang ketinggalan lagi, nggih? Insya Allah mboten. Insya Allah. Lebih teliti lagi. Insya Allah. Ya, Bu. Baik, karena sudah sore, terima kasih waktunya. Semoga sehat semuanya. Ingat besok libur nggih Bunda nggih mengerjakan tugas.
Terus kita ketemu lagi hari Rabu. Oke, Siap, tetap Bunda. semangat Bunda. Oke. Semangat. Terima kasih untuk para supervisor, untuk pengamat, mentor, dan juga menti. Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam pembelajarannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda.